Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa berjumpa ya dalam perkuliahan daring di mata kuliah pengantar teknik informatika, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat lunak pada komputer ya. Untuk materi langsung saya lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas yaitu perangkat keras pada komputer ya. Nah, pada untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu perangkat lunak komputer atau yang sering disebut itu software ya. Selain software, nanti ada lagi yang namanya brandware ya, dimana brandware itu adalah orang yang bersangkutan atau kita yang menggunakan komputer itu sendiri ya. Berikutnya kita akan membahas definisi dari perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah program yang berisikan kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data ya. Menurut Roger S tahun 2002, itu perangkat lunak sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Selanjutnya menurut Melvin, perangkat lunak yaitu suatu program yang berfungsi sebagai mengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer ya. Jadi jika kita berbicara tentang perangkat lunak itu sendiri, dia tidak bisa disentuh ya seperti layaknya hardware yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau untuk fungsi perangkat lunak itu sendiri, itu sesuai dengan definisinya masing-masing atau subbagian fungsi dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, berikutnya kalau kita mengenal fungsi dari perangkat lunak, itu yang pertama, dia mengatur input atau output dari komputer. Yang kedua, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat bekerja dengan baik ya. Jadi kalau kita punya komputer, kita punya laptop, kalau tidak ada softwarenya, tidak ada OS dan sebagainya, dia tidak akan bisa bekerja secara optimal ya. Berikutnya itu menjalankan perintah tertentu pada suatu sistem. Yang keempat itu mengatur dan membuat pekerja lebih efisien. Jadi pekerjaan kita tuh lebih efisien ya dari fungsi perangkat lunak itu sendiri, karena perangkat lunak itu punya fungsi dan bagian-bagiannya masing-masing ya. Nah, berikutnya itu ada yang namanya klasifikasi perangkat lunak ya berdasar fungsinya. Yang pertama itu perangkat lunak aplikasi ya. Terus ada juga yang namanya perangkat lunak sistem. Ada juga yang namanya perangkat lunak shareware ya. Apa itu shareware? Itu software atau aplikasi yang dapat di-download dan digunakan secara gratis. Ya, dari namanya yang terdapat kata share, mungkin kita sudah memiliki gambaran bahwa software ini dibagikan, namun penggunanya atau pemakainya atau usernya memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya. Nah, berikutnya ada pengertian dari freeware, adalah suatu software atau aplikasi yang
dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayar. Ya, dari namanya dapat mengandung kata free ya. Jadi kalau free itu bahasa Inggrisnya berarti gratis. Pasti kita akan berpikir ya, kalau freeware itu adalah aplikasi yang bersifat gratis. Terus ada lagi yang namanya rentalware. Nah, ini perangkat lunak yang bisa digunakan oleh seseorang atau institusi dengan cara membayar ya, atau sifatnya menyewa. Jadi sewa itu biasanya dilakukan per tahun sesuai dengan perjanjian dengan providernya ya. Berikutnya ada juga yang namanya open source ya. Jadi open source itu adalah istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunanya. Jadi dari namanya dalam bahasa Inggris yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa open source memiliki pengertian sumber terbuka. Jadi kodenya dapat kita ambil dan kita kembangkan kembali. Ya, ini biasanya berhubungan dengan listing program ya. Berikutnya itu perangkat lunak aplikasi ya. Dengan definisi itu program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu tugas-tugas ya, tugas-tugas khusus. Jadi untuk software itu sendiri bisa kita lihat contohnya ada browser, ada pengolahan data ya seperti Microsoft Word, ada juga lembaran kerja, pengolahan grafik, terus pengolahan gambar, game, sistem manajemen dan seterusnya. Nah, berikutnya kita coba lihat tampilannya. Nah, kira-kira ini tampilan dari Microsoft Word ya. Ini 2010. Ini yang Photoshop Photoshop yang CS6. Nah, untuk perangkat aplikasi berikutnya ya, perangkat lunak aplikasi berikutnya itu ada dua tipe perangkat lunak aplikasi. Ya. Yang pertama itu customized application software, yaitu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Ya. Yang kedua, ada namanya package application software, yaitu perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaannya yang umumnya dijual di toko-toko yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak. Ya. Nah, berikutnya kita lihat untuk perangkat lunak aplikasi paket ya. Di sini ada 5. Yang pertama itu entertainment software, education software ya. Terus ada juga home software, ada juga productivity software dan specialty software. Nah, kalau kita melihat dari perangkat lunak sistem itu ada beberapa contohnya. Ya, di sini ada sistem operasi Windows ya, yang kita kenal ada Windows XP, ada juga Windows 7 ya, Windows 8, Windows 10 dan sebagainya. Nah, itu perkembangan dari Windows sendiri. Nah, yang kita kenal yang namanya sistem operasi itu ya, itu merupakan program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan ya, peranti penyimpanan, terus peranti masukan dan peranti keluaran. Ya, jadi itulah kedudukan program ini sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Nah, untuk perangkat lunak komersial yaitu perangkat lunak yang dijual secara komersial ya. Terus setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membeli ya, jadi ini sifatnya membeli. Nah, berikutnya jika tidak membayar berarti melakukan pembajakan perangkat lunak ya, dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak ciptanya. Nah, berikutnya apa itu hak cipta? Hak cipta adalah suatu hak yang dilindungi oleh hukum yang melarang seseorang untuk menyalin hak atas kekayaan intelektual tanpa izin pemegangnya. Ya, itu kalau kita berbicara tentang perangkat lunak komersial.
Nah, berikutnya, perangkat lunak komersial itu biasanya dikenal oleh kalangan bisnis ya, untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Misalkan di sini contohnya ada software yang namanya Mayop ya, ini bersifat komersial dan diproduksi oleh Mayop ya. Nah, terus juga ada yang SAP ya, System Application and Product ya. Nah, ini bersifat komersial juga dan diproduksi oleh SAP INC. Berikutnya perangkat lunak domain publik. Ya, pengertiannya perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. Software yang tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terkait secara hukum ya. Nah, versi penuhnya source code tersedia secara bebas untuk kita modifikasi ya dan distribusikan ulang dengan lisensi apapun. Nah, berikutnya kita melihat berikut ini contoh yang bisa kita lihat ya, itu Apache dan MySQL. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yang namanya shareware ya, yaitu mempunyai definisi mengizinkan siapapun untuk mendistribusikan ya salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar ya biaya lisensi atau originalnya. Terus membatasi penggunanya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunanya selama jangka waktu yang sudah ditentukan ya. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai kayak demo, terus ada trial, ada beta, ada stables ya, terus release. Nah, ini contoh-contoh istilahnya yang harus kita pahami ya. Apa itu demo atau trial? Itu software tersebut bisa dipakai tapi biasanya terbatas oleh jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari ya, atau terbatas oleh fitur-fitur tertentu. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu atau fitur-fitur tertentu yang dibatasi oleh produk software itu sendiri ya. Berikutnya ada yang namanya beta. Itu software-software yang di dalamnya ya proses pembuatan dan developingnya itu belum selesai, tetapi sudah bisa kita gunakan. Jika sudah fix, biasanya dikenal dengan istilah stable ya. Jadi stable ini contohnya kita lihat software ya yang sifatnya shareware. Itu umumnya program seperti antivirus ya. Terus software grafis kayak seperti Internet Download Manager, terus ada TuneUp Utility, WinRAR dan lain sebagainya. Nah, kalau freeware itu dibagi secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software tersebut serta dapat digunakan untuk jangka waktu juga dengan hak distribusi yang tak terbatas ya. Jadi kalau freeware ini sifatnya yang gratisan ya atau yang cuma-cuma. Contoh softwarenya itu banyak ya, ada browser Mozilla, ada Firefox, ada Opera, Smada, WinRAR dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengenal kata rentalware ya, ini dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa. Biasanya dia bersifat per tahun ya. Jadi teknisnya hampir sama dengan software shareware ya. Bedanya jika sudah mencapai jangka waktu atau batas pemakaian tertentu, maka software tidak bisa digunakan lagi atau clock ya, dikunci, dan pengguna harus memperpanjang kontrak pemakaian software tersebut, bukan membeli postcode ya seperti shareware. Jadi tujuan dari rentalware ini tidak untuk diperjualbelikan. Contoh perangkat lunak rentalware biasanya adalah sejenis software yang penggunanya hanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen. Misalnya dalam menyelesaikan suatu proyek
yang tidak permanen. Jadi apabila proyek yang dikerjakan telah selesai, maka perangkat lunak tidak lagi digunakan dan masa penyewaan pun sudah habis ya. Jadi ada waktunya. Nah, kalau kita melihat software open source ya, hampir sama dengan software freeware. Pada software open source itu pihak pembuat ya atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan itu bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Situs paling terkenal untuk mendapatkan software-software berjenis source code itu dapat kita kunjungi di alamat website yang sudah tertera ini ya. Jadi buat adik-adik yang pengen belajar open source atau listing program bisa mengunjungi web ini ya. Nah, untuk jenis-jenis perangkat lunak itu yang pertama ada yang namanya sistem operasi ya. Yang kedua ada yang namanya program aplikasi. Yang ketiga ada yang namanya bahasa pemrograman. Yang terakhir itu ada yang namanya program bantu ya atau utility. Nah, kalau kita mengenal yang namanya sistem operasi ya, itu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor dan lain sebagainya. Ya, contohnya apa? Di sini ada Windows yang saat ini saya gunakan itu Windows 10 ya, ada juga Windows 7, ada juga Windows XP ya yang masih keluarannya lama. Terus juga ada Linux, ada Macintosh, ada lain sebagainya ya. Nah, fungsi dari sistem operasi itu yang pertama menyimpan program dan mengaksesnya ya. Yang kedua membagi tugas di dalam CPU ya. Yang ketiga itu mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang keempat itu merekam sumber-sumber data. Berikutnya mengatur memori sistem termasuk menyimpan ya, penyimpanannya, penghapus dan mendapatkan data tersebut ya. Berikutnya memeriksa kesalahan dari sistem, memberikan keamanan sistem khusus pada jaringan yang membantu kata sandi atau password dan penggunaan ID ya. Nah, kalau kita mengenal kata program aplikasi, yaitu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh penggunanya ya. Mungkin kita bisa lihat itu banyak sekali contoh aplikasi ya. Misalkan aplikasi perbankan, perkantoran, termasuk yang ada di kampus ISB Atmaluhur ya. Itu namanya aplikasi akademik. Dan juga ada juga seperti handphone yang kita gunakan ya. Aplikasi WA, apalagi Facebook dan lain sebagainya. Nah, beberapa macam paket program itu pengolah data, pengolah angka ya. Terus juga ada yang sifatnya presentasi atau yang animasi. Nah, kalau bahasa pemrograman itu sendiri itu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan dan prosedur tertentu agar diterima oleh komputer ya. Nah, untuk perkembangan bahasa pemrograman itu ada 5 level ya, ada generasi 1 sampai dengan generasi kelima. Berikutnya itu ada yang namanya program bantu atau utility ya, di mana software yang melakukan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan penanganan kinerja komputer, perangkat input dan outputnya, serta program lain dalam sebuah komputer. Contohnya ada Norton Utility, ada WinZip, antivirus dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita akan memahami dengan contohnya ya. Nanti kita coba lihat contoh dari software itu sendiri. Dari pembahasan sebelum yang tadi ya, kita langsung memasuki contoh dari software masing-masing ya, kira-kira tampilannya seperti apa.
berikutnya kita belajar itu contoh software itu sendiri ya. Jadi kalau software itu di sini saya coba membuka harddisk saya ya. Di harddisk ini ada tersimpan beberapa macam contoh OS dan juga software pendukung perkuliahan. Nah, sebagai contoh di sini ada yang namanya Windows ya. Nah, ini Windows contohnya ada beberapa ya. Ada juga di sini Windows 8, ada Windows 10 ya, dan lain sebagainya. Ada Linux juga. Nah, ini contoh software itu sendiri. Kebetulan di sini sudah di WinRAR ya, biar virus nggak begitu mudah untuk masuk. Nah, berikutnya apa? Kita lihat untuk software yang lainnya. Itu banyak sekali ya software yang bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini udah saya bagi per kelompoknya, misalkan multimedia. Ya, pada multimedia itu ada beberapa software pendukung. Ya, ini adik-adik bisa lihat kayak Sony Vegas, ada FL Studio, ya, ada Cubase. Cubase ini biasanya untuk rekaman ya. Terus ada juga di sini kita lihat masih banyak lagi ya. Ada juga Microsoft ya. Microsoft ini berhubungan dengan Office ya. Ini yang berhubungan dengan Office, ada Visio ya, ada Visual Studio 2008, ada Visio 2010 dan lain sebagainya ya. Ini contoh dari software itu sendiri. Nah, coba kita masuk pada software perkuliahan ya. Di sini kita coba masuk pada software perkuliahan. Misalkan kita lihat di sini saya ambil software perkuliahan Gasal 2020-2021 ya. Nah, ini ada beberapa contoh software ya. Contoh di sini ada Microsoft Visual Studio 2015 profesional. Terus ada juga Adobe Premiere Pro CC sekian. Terus juga ada Adobe ya. Adobe juga ada di sini. Terus ada Autodesk ya, Autodesk Maya, ada bermacam-macam ya, ada J Creator dan lain sebagainya. Ini contoh dari software ya. Jadi software ini harus kita install dulu ya, baru bisa kita gunakan. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ini software sesuai dengan fungsi penggunanya ya. Kalau yang tadi pertama kita ngomongin tentang sistem operasi ya, terus juga tadi ada software pendukung, dan juga ada yang namanya apa? Mungkin adik-adik pernah mendengar kata driver ya. Nah, driver ini juga termasuk software. Misalkan kita coba klik ya. Nah, ini ada driver namanya driver pack. Nah, driver pack ini itu fungsi softwarenya untuk mengendalikan fungsi perangkat komputer, misal VGA, sound card, kamera, wifi dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari software yang namanya driver pack ya, yang seperti contohnya. Atau mungkin kita bisa melihat ada yang namanya driver khusus untuk printer ya. Nah, ini yang sifat printer itu biasanya banyak yang gratisan ya, yang bisa kita download tergantung dari print yang akan kita gunakan. Nah, printer juga sama. Kalau printer tanpa kita install dengan software printer tersebut, dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik ya. Walaupun terkadang ada yang Windows bisa langsung terkoneksi dengan printer, tapi biasanya ada fitur-fitur yang kurang. Tapi kalau kita langsung menginstal dengan driver sesuai dengan spek printer itu sendiri, itu biasanya akan berjalan dengan lancar. Nah, ini contoh beberapa software yang nanti bisa adik-adik pelajari ya. Misalkan ada adik-adik yang hobi bermain dengan mendesain. Nah, boleh adik-adik nanti minta ke lab, misalkan pengen mendesain menggunakan Photoshop ya. Itu fungsi dari Photoshop itu, misalkan pengen mendesain foto, misalkan itu. Ini banyak versinya ya, yang bisa ada dipelajari dari mulai CC 2004, 2017, 18, ada yang CS3, ada yang CS6 dan lain sebagainya. Atau adik-adik pengen belajar software ngedit video, misalkan itu ada yang namanya Adobe Premiere ya, yang fungsinya untuk mengedit video ya. Tapi untuk software itu sendiri adik-adik harus paham. Kenapa?
Untuk Windows itu sendiri terkadang dia ada yang versi bitnya 32, ada yang bitnya 64. Jadi nanti buat adik-adik yang pengen install softwarenya harus menyesuaikan dengan OS yang kita gunakan, ya. Jangan sampai nanti dia tidak compatible atau tidak bisa diinstal. Nah, ini sebagai contohnya, kalau misalkan adik-adik pengen belajar lebih paham lagi, bisa langsung ke ruangan asisten laboratorium, ya. Yang pengen lebih paham lagi boleh datang ke sini, tapi tetap dalam prosedur COVID-19, ya. Harus menggunakan masker, cuci tangan, ya, dan wajib bersih dan menjaga jarak, ya. Mungkin cukup sekian contoh dari software yang ada, ya. Nanti adik-adik bisa mempelajarinya, mengikuti perkuliahan yang akan dipelajari. Dipastikan nanti kalau dia perkuliahan praktek itu menggunakan software tertentu, ya, sesuai dengan mata kuliah yang adik-adik atau mahasiswa tempuh, ya. Demikian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan tentang perangkat lunak komputer. Buat adik-adik yang ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawab, ya, ada forumnya. Terus juga informasi yang ingin saya sampaikan buat adik-adik mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam bentuk software perkuliahan, ya, atau software pendukung perkuliahan, baik itu sistem operasi maupun software pendukung dalam perkuliahan, bisa langsung menghubungi kami di laboratorium Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur, ya. Jadi buat adik-adik bisa nanti langsung belajar di sini, ataupun nanti bisa tinggal minta softwarenya atau pengen langsung belajar sendiri, ya. Jadi semua itu bersifat gratis, tidak ada pungutan biaya sepeser pun, ya. Jadi semuanya memang untuk kelancaran praktikum mahasiswa. Oke, cukup sekian untuk materinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.